Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara webinar kita kali ini dengan tema PJJ Asyik bersama Rumah Belajar. Belajar untuk semua. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bapak Ibu, webinar kali ini pastinya akan sangat menarik karena kita akan membahas portal Rumah Belajar, di mana fitur-fitur yang sangat menarik dan up to date untuk diterapkan pada masa PJJ. Oh ya Bapak Ibu, webinar kita kali ini merupakan praktik baik penugasan dari VCT Virtual Coordinator Training Batch 8 Grup 10.5 dengan instruktur Bapak Ridwan Hidayat Eskom dan Ibu Yuliati Mulyana SPD. Acara ini akan dinarasumberi oleh Ibu Tri Widyaswari. Beliau adalah seorang sahabat Rumah Belajar dari Sumatera Selatan tahun 2020. Beliau juga adalah seorang guru inti Pusat Belajar Guru Musi Banyuasin. Beliau juga adalah seorang anggota pengurus IGI Kabupaten Musi Banyuasin bidang literasi dan publikasi. Dan tentunya dengan apa yang sudah beliau miliki, maka acara webinar ini akan sangat menarik. Beliau sangat mumpuni di bidang rumah belajar. Bapak Ibu, acara kita kali ini juga akan dipandu oleh Bapak Iso Suwarso. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Beliau adalah anggota Dewan Riset Daerah Tapanuli Tengah, Komisi Sosial dan Pendidikan Budaya. Beliau juga Dewan Pakar Pengurus PGRI Tapanuli Tengah. Dan ternyata beliau juga pengurus MGMP Matematika Tapanuli Tengah. Dan tak kalah hebat dan bergengsinya, beliau adalah guru pendamping program guru penggerak tahun 2020. Bapak Ibu, ternyata di sini juga ada Ibu Tri Astari loh. Beliau adalah seorang dosen yang kece dari Universitas Sumatera Utara. Yuk jangan beranjak kemana-mana, kita saksikan acara webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kita malam ini dengan tema PJJ Asik bersama Rumah Belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat walafiat ya, dimanapun berada. Nah, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial nih, Ibu instruktur kita, Ibu Yuliana. Selamat malam Ibu. Suara saya dengar? Suaranya kedengeran? Iya, bisa saya didengar, Bu. Hanya sedikit kecil saja. Kedengaran, Bu? Baik. Ya, saya izin matikan kamera ya. Soalnya unstable ini. Takut terlempar soalnya. Izin matikan kamera sayanya ya. Ya, lanjut Bu Tari. Ya, baik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Tri Astari selaku host, Bapak Iso Suwarso sebagai moderator, dan tentu Ibu presenter kita, narasumber kita yang tidak asing lagi, Ibu Tri Widyaswari. Selamat malam Bu Widyaswari. Selamat malam Bu Tari. Selanjutnya saya akan membaca. Selamat malam. Selanjutnya saya akan membacakan tertib 50 menit ke depan kegiatan kita malam ini. Pertama, semua peserta diharapkan mikrofonnya di mute ya Bapak Ibu.
kemudian membuka kamera. Namun jika sinyalnya kurang stabil, tidak apa-apa, di off-kan saja. Jika ada pertanyaan, silakan resen nanti atau di kolom chat. Nah, sesi tanya jawab akan saya Halo Pak Iso. Jaringan kayaknya ya. Iya, Bu Tri. iya. Lanjut Pak Iso. Baik. Iya. Terima kasih Bu Tari sudah menyampaikan beberapa aturan di awal dari host, dan saya akan memandu kesempatan yang kedua seminar yang paling keren ini. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat berjumpa kembali pada acara seminar VCT Batch 8. Oke, ini tema yang sangat keren. Bagaimana dan apa yang ada di portal Rumah Belajar yang secara langsung akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Tri Widyaswari. Tanpa panjang lebar, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Iso atas kesempatan dan waktunya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang rumah belajar, ya. PJJ Asik bersama rumah belajar. Mohon izin sebelumnya saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Pada malam ini saya akan memaparkan materi tentang rumah belajar. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum tentang portal rumah belajar? Ya, kalau belum, malam ini saya akan berbagi tentang portal rumah belajar. Ya, portal rumah belajar adalah mengapa harus rumah belajar? Karena portal rumah belajar ini yang pertama gratis ya. Portal rumah belajar ini Bapak Ibu digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang ini dikhususkan pada masa PJJ. Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis. Kemudian, mengapa harus rumah belajar nih Bapak Ibu? Materinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi, misalkan Bapak Ibu mengakses rumah belajar ini, nantinya jangan takut materi-materinya disisipi oleh konten-konten yang tidak sesuai dengan anak-anak kita ya. Karena kontennya sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, rumah belajar ini fitur konten oleh tim Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, konten yang masuk ke rumah belajar ini sudah disaring terlebih dahulu. Ya, tidak akan terjadi yang seperti saya katakan tadi, ada konten-konten yang disusupi, konten yang tidak layak atau tidak ramah anak. Selanjutnya, ya, aplikasinya ringan. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Rumah Belajar melalui HP Android atau iPhone ya.
Di sini Bapak Ibu bisa searching di Google Play Store. Bapak Ibu ketikkan rumah belajar, nanti akan tampil aplikasinya. Aplikasinya sangat ringan, hanya 1,7 MB. Jadi kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, aplikasi tetangga itu eh, lebih besar untuk kuota dan memakan space di HP kita. Tapi di sini di rumah belajar memang sudah dibuat sedemikian rupa supaya aplikasi ini bisa diakses oleh semua guru, semua siswa dan semua orang tua murid. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Bagaimana cara kita mau login ke rumah belajar? Bapak Ibu yang diperlukan adalah alamat email yang aktif. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah punya email semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan email Bapak Ibu untuk masuk sign up ke portal rumah belajar. Di sini Bapak Ibu masukkan akun, di sini adalah alamat email, kemudian passwordnya. Di sini klik buat akun. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa memilih daftar penggunanya apakah Bapak Ibu sebagai guru, atau sebagai siswa, atau sebagai masyarakat umum. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasinya, di sini ada pilihan kita sebagai guru, itu guru apa? Guru SD, SMP, SMA, atau SMK. Jadi di sini kita tinggal mengklik pilihan di mana instansi kita. Atau anak-anak kita juga bisa memilih langsung. Selanjutnya, ya, apa sih fitur-fitur yang ada di rumah belajar? Nah, ini dia Bapak Ibu. Rumah belajar memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama itu ada sumber belajar, kemudian buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya yang nantinya fitur-fitur ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ya, ini dia yang paling fenomenal ya Bapak Ibu, kelas maya. Di mana pada masa pandemi ini anak-anak kan belajar di rumah. Secara daring, kemudian diperlukan sebuah learning management system di mana anak-anak kita dan guru juga bisa berkolaborasi, bisa bertatap muka secara daring, kemudian bisa tetap mengadakan pembelajaran. Rumah belajar menyediakan kelas maya. Apa sih kelas maya itu? Kelas maya adalah sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Ya, fitur ini dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Lanjutkan. Ya. Ini ya tampilan kelas maya ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke portalnya. Oke. Selanjutnya fitur sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi ajar. Jadi kalau kita ingin mengakses materi ajar yang sesuai dengan kelas kita, nanti kita tinggal memasukkan kelas berapa, nanti akan tampil ya Bapak Ibu di sana. Lengkap, ada yang dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Dan dijamin fitur-fitur yang ada di di rumah belajar ini sangat menarik siswa. Jadi sehingga siswa tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa tidak fokus pada pembelajaran. Selanjutnya, bank soal. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nanti setelah mencoba, di sini ada soal latihan, ulangan, dan ujian. Ini bisa kita buat sendiri sebagai guru, atau kita juga bisa mengambil bank soal atau soal-soal yang sudah ada di sini. Oke, selanjutnya. Laboratorium maya.
fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Bapak Ibu, di rumah belajar juga tersedia laboratorium loh. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan siswanya untuk melakukan praktikum. Ya, praktikum ini bisa pelajaran IPA, ya kebanyakan IPA ya di laboratorium. Lanjut. Ya, ini fitur yang terbaru yang sangat outstanding ya di rumah belajar, yaitu EduGame. Jadi fitur EduGame ini sangat menarik. Jadi anak-anak ini bisa belajar sambil bermain Bapak Ibu, khususnya untuk anak-anak di sekolah dasar. Karena memang secara harafiah anak-anak di sekolah dasar itu mereka inginnya bermain. Maka sebagai seorang guru kita harus menciptakan sebuah ide yang kreatif bagaimana cara membuat anak belajar tanpa mereka merasa terpaksa. Ya, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses EduGame di rumah belajar. EduGame ini permainan interaktif ya yang Bapak Ibu bisa gunakan di kelas-kelas Bapak Ibu. Di sini sudah sesuai, sudah dibuat per kelasnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti ini game ini tidak cocok untuk kelas 1, kelas 2 karena di sini sudah tersedia pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Berikut 13 EduGame milik Rumah Belajar Kemendikbud. Ya. Ada Korir Go, menata bola, mengumpulkan telur, dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di https://belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Selanjutnya, ya seperti ini ya Bapak Ibu, tampilan dari EduGame tadi. Jadi Bapak Ibu bisa membuka portal rumah belajar, kemudian di sana ada EduGame-nya. Di sini EduGame-nya yaitu mengumpulkan telur ayam. Kita mau mengajarkan matematika. Topiknya apa nih? Bilangan ganjil dan genap. Kemudian ini cocoknya untuk siswa kelas 2 SD. Jadi di sini sudah tertera Bapak Ibu, di sini sudah tertera bahwa game ini cocok untuk siswa kelas 2 SD ya, untuk mengajarkan matematika. Kemudian tampilannya di sini ya, di sini ada instruksinya. Nanti ada bilangan ganjil, bilangan genap, dan itu bisa kita ajak siswa kita untuk menggunakan atau mengakses portal rumah belajar ini ya bersama-sama, jadi bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada wadah ya. Wadah yang pertama ini warna merah, wadah atau tempat yang berwarna merah ini untuk bilangan ganjil. Nanti telur-telur yang mempunyai angka bilangan ganjil akan dimasukkan ke dalam wadah atau tempat yang berwarna merah atau bilangan ganjil. Kemudian angka yang memiliki bilangan yang genap akan dimasukkan ke wadah atau tempat berwarna biru khusus untuk bilangan genap. Itu ya Bapak Ibu. Nah, begini ya selanjutnya. Nanti anak-anak akan, saya yakin sekali jika Bapak Ibu menggunakan ini, anak-anak Bapak Ibu akan sangat tertarik dan antusias. Ya. Nah, sekarang kita mau mengintegrasikan fitur sumber belajar pada portal rumah belajar. Bagaimana? Kalau yang tadi untuk kelas-kelas bawah, Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran inovatif ya. Contohnya di sini kita menggunakan materi IPA, modelnya Discovery Learning ya. Kita bisa menggunakan video pembelajaran. Contohnya membuktikan benda magnetis, ini ada indikatornya, membuktikan benda magnetis dan non magnetis, kemudian menampilkan hasil percobaan. Ya, di sini langkah-langkahnya yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu
Yang pertama, oke. Nah, Bapak Ibu akses video pembelajaran. Di situ Bapak Ibu mengakses di sumber belajar, sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti di sana Bapak Ibu ketikkan sifat-sifat magnet. Nanti akan tampil beberapa video yang relevan dengan kata kunci yang Bapak Ibu sudah ketikkan. Kemudian Bapak Ibu bisa download materinya atau Bapak Ibu bisa secara online memutar videonya dan Bapak Ibu bisa membagikannya kepada peserta didik Bapak Ibu. Ya, ini contoh videonya. Ini mohon maaf ini saya tidak putar. Nanti takutnya kalau saya putar ini nge-lag ya Bapak Ibu ya, nanti sinyalnya terganggu lagi. Ini sebagai contoh ya. Ini contoh videonya. Kemudian, nah, dari video tadi, Bapak Ibu bisa meminta siswa sambil menonton video, siswa tadi bisa melakukan percobaan. Nah, hasil percobaannya nanti Bapak Ibu bisa meminta siswa dibuat, Bapak Ibu buatkan LKPD untuk siswanya. Sehingga ketika ingin melakukan percobaan tadi, siswanya sudah bisa menggunakan LKPD dan memasukkan data-datanya dan informasi-informasi dari hasil percobaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya rasa sudah cukup presentasi saya. Silakan Pak Iso. Terima kasih Bu Tri yang sudah memaparkan paparan yang sangat keren ini. Tema kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian partisipan, kita akan buka diskusi perihal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita secara bersama sudah menyaksikan, kayaknya Bu Tri ini duta rumah belajar. sudah apalah ini, mumpuni dalam hal rumah belajar. Baik Bapak Ibu, kita buka termin yang pertama. Silakan, ada yang bertanya silakan. Kami persilahkan. Oke, ada Bu Mike. Ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bu Yuliati untuk Ibu Tri narasumber. Bagaimana bisa mendengar Bu Tri? Ya, halo Pak Iso, bisa diulang kembali pertanyaannya? Mohon maaf ini sinyal saya kurang stabil malam ini. Ya, halo Pak Iso. Bisa diulang pertanyaan dari Bu Yulia tadi? Ya. Baiklah Bapak Ibu, tiba kita di penghujung acara webinar kita dengan tema PJJ Asyik bersama Rumah Belajar. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyaksikan acara webinar kita yang luar biasa ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita bahas dan bisa menerapkannya pada pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada Ibu Yuliati Mulyana
selaku instruktur VCT Batch 8 Grup 10.5. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baiklah, sampai jumpa Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.